Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Digital Technologies Case Studies AI, IoT, Robotics, Blockchain yang beranggotakan ada di sini ada nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Muhammad Fajar Diva Pratama. Yang kedua saya sendiri, Abel Sapero Pangestu. Yang ketiga ada Guntur Pamungkas. Yang keempat ada Ikhlas Irodatullah. Yang kelima ada Muhammad Muktabar Muklis. Dan di sini hasil presentasi dari kelompok kami akan dibacakan yang pertama oleh Muhammad Fajar Dipa Pratama. Ya, silakan Saudara Fajar. Ya, baik, terima kasih. Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang muncul selama satu dekade terakhir. Industri penggunaan AI tidak terbatas pada industri telekomunikasi, tetapi juga mencakup perbankan, manufaktur, jasa, dan bahkan sektor pemerintah. Di beberapa negara, tingkat implementasi AI telah mencapai hampir 56%, terutama di sektor industri. Artificial Intelligence atau AI dapat diartikan sebagai salah satu perkembangan teknologi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Manfaat penggunaan Artificial Intelligence atau AI: optimalisasi pekerjaan. Kecerdasan buatan atau AI dapat mengoptimalkan pekerjaan yang berulang-ulang dan memakan waktu banyak menjadi lebih singkat, cepat, dan mudah. Dalam AI, mengenali istilah learning, reasoning, dan self-correction atau pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Dengan kata lain, AI mewujudkan strategi kerja lebih terstruktur dan penggunaan waktu yang lebih singkat dengan hasil yang lebih optimal. Menghemat SDM. AI mampu minimalisir peran manusia dalam berbagai bidang pekerjaan. Hal ini dikarenakan AI mengambil alih tugas-tugas sehingga berdampak pada reduksi jumlah tenaga kerja. Andalan di dunia kesehatan. AI dan dunia kesehatan merupakan pasangan yang serasi. Penerapan AI dalam dunia kesehatan dapat meningkatkan kesehatan pasien dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Ikhlas Irodatullah. Manfaat Internet of Things atau disingkat menjadi IoT. Efisiensi. IoT menjadi penunjang efisien kerja dan aktivitas sehari-hari karena semakin banyaknya jenis koneksi yang diciptakan, semakin kecil jumlah waktu Anda dalam menyelesaikan tugas. Monitor kegiatan secara praktis. IoT dapat membantu Anda untuk mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah, bahkan dapat merekomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih gampang. Koneksi lebih mudah. Koneksivitas antar perangkat akan menjadi lebih mudah karena semakin baiknya koneksi antar jaringan berjalan, maka sistem perangkat IoT Anda akan berjalan cepat dan efektif. Robotics. Robotics berasal dari kata robot yang berarti perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas secara otomatis yang biasanya dilakukan manusia. Robotik adalah ilmu yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan robot. Manfaat robotik. 1. Otomatisasi kognitif. Di titik pertemuan antara komputasi kognitif dan kecerdasan buatan atau AI, terletak otomatisasi kognitif. Dengan bantuan teknologi AI yang lebih maju, komputer dapat memproses informasi dalam jumlah besar yang akan membuktikan tugas yang mustahil bagi manusia. 2.
keselamatan dan keamanan, otomatisasi proses robotik atau disingkat RPA, praktik mengoptimalisasi operasi bisnis yang berulang menawarkan potensi signifikan dalam meningkatkan keselamatan. Banyak masalah keamanan bermuara pada resiko kesalahan manusia. Mengotomatiskan proses tertentu menghilangkan kekhawatiran ini. Oh ya, boleh silakan Saudara Guntur untuk melanjutkannya. Terima kasih untuk Saudara Abel. Blockchain. Blockchain adalah sebuah teknologi yang dikenalkan bersama dengan Bitcoin oleh salah satu seorang atau kelompok yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto, yang mana awalnya teknologi ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dari Bitcoin. Simpelnya, blockchain adalah struktur data yang tidak dapat dirubah, hanya bisa ditambahkan saja. Manfaat blockchain. Keuangan. Salah satu aplikasi teknologi blockchain yang paling menjanjikan adalah smart contract. Aplikasi ini dapat menjalankan transaksi dan perjanjian secara otomatis. Smart contract juga menjelaskan kewajiban seluruh pihak dalam kontrak tanpa tambahan biaya perantara. Kesehatan. Menyimpan catatan medis pasien ke blockchain akan memberikan data pasien tersebut tempat yang lebih aman. Rumah sakit dapat dengan mudah membuat kunci untuk mengakses data pasien dan memberikan kunci tersebut ke dokter, profesional resmi, dan tentu saja ke pasien itu sendiri. Data pasien dapat diakses lebih cepat dan aman menggunakan blockchain, sehingga meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosa penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabar Muklis. Pemerintah, proses penyimpanan dan identifikasi warga negara masih menjadi masalah karena proses verifikasi yang rumit dan terbatas pada kemampuan infrastruktur. Namun, blockchain dapat menyederhanakan proses tersebut. Manajemen supply. Kita dapat menyimpan transaksi dalam catatan terdesentralisasi dengan aman dan transparan menggunakan blockchain. Cara ini akan mereduksi waktu, biaya, tenaga kerja, pembuangan, dan emisi pada setiap aktivitas pemasokan. Kemudian, kita juga dapat memeriksa kebenaran atau status apapun dari produk masuk dan memantau asal produk tersebut. Artificial intelligence dapat diartikan sebagai salah satu perkembangan teknologi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang dapat memungkinkan adanya pengendalian kerjasama dan komunikasi dengan perangkat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dari konektivitas jaringan untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Berasal dari kata robot yang berarti perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas secara otomatis yang biasa dilakukan manusia. Blockchain adalah struktur data yang tidak dapat dirubah, hanya bisa ditambahkan saja. Setiap data dari blockchain ini saling terhubung, di mana kalau ada yang terjadi perubahan di salah satu blok data, maka akan berpengaruh terhadap data yang selanjutnya. Robotik adalah ilmu yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan robot. Elektromekanik atau biomekanik atau gabungan peralatan yang menghasilkan gerakan yang otonomi maupun gerakan berdasarkan gerakan yang diperintahkan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Abel Savero. Terima kasih untuk Saudara Muktabar sudah mempresentasikan slide yang terakhir. Dan mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.